Oke guys, semuanya ya. Kita lanjutkan topik kita tentang permasalahan penelitian. Ya, jadi permasalahan penelitian kadang-kadang kita membaca laporan penelitian yang berbentuk apa itu jurnal, kemudian proceeding, kemudian laporan-laporan penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, di situ kita biasanya membaca judul laporan penelitian tersebut ya. Kita bisa meraba-raba sebenarnya apa sih permasalahan dari penelitian itu. Sebelum kita membuka laporan-laporan berikutnya itu bisa kita lihat dari judulnya. Di judulnya itu biasanya akan muncul yang namanya kalimat tujuan atau goal sentence. Di situ kita akan lihat, di situ kita bisa meraba-raba sebenarnya problem penelitian itu di mana. Dan di situ juga bisa kita lihat hipotesisnya. Hipotesisnya kira-kira penyelesaian itu yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan itu pakai apa? Pakai metode apa? Pakai algoritma apa? Pakai framework apa, dan seterusnya. Itu adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengetahui apa permasalahan penelitian yang diangkat oleh peneliti itu. Itu kita bisa lihat di situ. Contohnya, ya saya kasih contoh, misalkan ada sebuah penelitian berjudul apa itu? Sebentar. Ya, ada sebuah penelitian misalkan berjudul semi automatic video object segmentation using temporal constraint misalkan, atau semi automatic segmentation itu kan segmentasi semi otomatis using temporal constraint. Nah, segmentasi semi otomatis ini berarti di sini ada problem di sini. Apa problemnya? Ya, ini yang membuat penasaran orang untuk melanjutkan membaca di apa itu isi di dalamnya. Itu ini sudah membuat penasaran bahwa di sini ada problem di segmentasi semi otomatis. Kemudian peneliti mengusulkan using itu menggunakan temporal constraint. Apa itu temporal constraint? Berarti metode atau pendekatan ataupun algoritma yang diusulkan oleh peneliti itu namanya temporal constraint. Itu. Kemudian masalahnya akan muncul di sebenarnya tujuannya adalah untuk melakukan segmentasi semi otomatis pada sebuah video. Ya. Jadi semi automatic video segmentation itu melakukan segmentasi otomatis semi otomatis pada sebuah video dengan propose atau usulannya adalah menggunakan pendekatan temporal constraint. Nah, temporal constraint itu apa itu? Nah, ini dari judul itu sebenarnya pembaca sudah bisa apa itu menerka kira-kira topik penelitian itu tentang apa di sini. Bahwa kalau kita bicara video pasti di situ adalah pemrosesan video processing. Itu topiknya adalah video processing. Ya. Topik video processing itu masuk subtopik, itu bagian dari computer vision. Ini topik. Kita sudah tahu bahwa topiknya itu tentang computer vision. Di dalam computer vision itu masih banyak sekali subtopik di dalamnya. Salah satunya misalkan video processing. Di dalam video processing ada subtopik masih banyak lagi. Ada yang namanya video annotation, video tagging, video segmentation, ada apa itu reconstruction 3 dimensi dan seterusnya. Itu subtopik di dalamnya. Nah, di dalam subtopik ini kita akan mencari titik-titik terkecil yang nantinya akan bisa kita buat judul penelitian kalau kita bisa menemukan permasalahan penelitian. Itu kira-kira
perbedaan topik lebih besar cakupannya dibandingkan dengan subtopik. Nah, di dalam subtopik itu nanti akan muncul judul-judul penelitian yang banyak sekali kalau kita lakukan. Ya, kira-kira itu. Nah, sekarang persyaratan bahwa penelitian itu layak dilakukan seperti apa. Ketika layak dilakukan itu seperti apa, maka harus kita tentukan beberapa hal yang bisa menjadi requirement untuk melakukan sebuah penelitian. Ya, tapi mungkin kita potong di sini dulu. Kita lanjut di segmen berikutnya.